Selamat datang di channel YouTube ini. Saya Andri Siotang dengan NPM 33341900084 dari mahasiswa Teknik Metalurgi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Kimia Fisika dengan membawakan materi proses pada permukaan padat yang dibimbing oleh Pak dosen Pak Fajrin Iksan, SSI, MSI. Proses permukaan padat adalah suatu permukaan padat yang memiliki struktur berbeda dari potongan melalui benda-benda padat berbagai jenis ketidaksempurnaan yang ternyata memiliki efek mendalam pada bagian atom dan molekul berinteraksi. Pada struktur molekul ini, yaitu material nano memiliki rasio atom permukaan per satuan volume yang sangat besar. Rasio atom ini permukaannya dengan atom interior berubah secara drastis jika ukuran materialnya diperkecil. Efeknya peningkatan rasio atom permukaan terhadap atom interior dalam struktur dan materialnya nanonya secara drastis diharapkan mampu menggambarkan perubahan sifat fisik dan kimia bahannya. Dalam proses permukaan padat dibagi menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama, pertumbuhan permukaan. Pertumbuhan permukaan adalah model pertumbuhan permukaan dalam suatu dinamis pertumbuhan suatu permukaan, biasanya dengan menggunakan persamaan diferensial stokastika suatu bidangnya, dan seberapa cepat dapat diperkirakan dengan menggunakan teori kinetika gas untuk memperoleh ekspresi untuk menentukan fluks tumbukannya dengan rumus tumbukan Z sama dengan P tekanan 2pi MKT pangkat 1/2 sama dengan P tekanan 2pi MKT per N pangkat 1/2. Lalu pada proses permukaan bagian yang kedua ada absorpsi fisika. Absorpsi fisika adalah dalam kontraksi absorpsi fisika ada interaksi van der Waals, diferensian atau interaksi dipolar atau absorpsi dan substrat. Dalam absorpsi fisika ini tidak memiliki gaya energi yang berubah. Lalu pada jenis absorpsi fisika ini terjadi beberapa lapisan atau bisa disebut multi-layer dan terjadi pada suhu rendah besarnya sehingga absorpsi fisika kurang lebih 10 kJ per mol. Molekul-molekul yang diabsorpsi secara fisika tidak terikat kuat dengan permukaan dan biasanya terjadi proses balik yang cepat atau bisa disebut reversible sehingga mudah untuk diganti dengan molekul yang lain. Absorpsi fisik ini juga didasari dengan gaya van der Waals. Terjadi pada permukaan yang polar dan nonpolar. Absorpsi juga mudah terjadi dengan mekanismenya, pertukaran ion. Permukaan yang padatan dapat mengabsorpsikan ion-ion di larutan mekanismenya. Padatan dan absorpsi dapat bertukar dengan ion absorbernya. Mekanisme pertukaran ini merupakan pergabungan dari mekanisme kemisrofi dan psikoprois. Karena absorpsi jenis ini akan mengikat ion-ion di absorpsinya dengan ikatan secara kimia. Tetapi ikatan ini mudah dilepas kembali untuk dapat terjadi pertukaran ion. Lalu pada absorpsi kimia bersifat spesifik terjadi karena adanya ikatan kimia antara absorben dengan zat terabsorpsi atau disebut absorban. Pada absorpsi kimia hanya satu lapisan, yaitu biasa disebut dengan monolayer, yang biasanya terjadi pada suhu tinggi. Besarnya energi absorpsi kurang lebih adalah 100 kJ per mol. Absorpsi jenis ini menyebabkan terbentuknya ikatan secara kimia, sehingga diikuti dengan reaksi kimia. Maka absorpsi jenis ini akan menghasilkan produksi reaksi berupa senyawa yang baru. Ikatan kimia yang terjadi pada kemiskropi sangat kuat mengikat molekul gas atau cairan yang dalam permukaan padatan, sehingga sangat sulit untuk dilepaskan kembali, atau biasa disebut irreversible. Fungsi dari absorpsi fisika, yaitu untuk tetap terikat pada permukaan energi dilepaskan tentang ikatan perlu dihilangkan, dan absorpsi kimia memiliki fungsi digunakan sebagai dasar untuk manipulasi permukaan pada skala nanometer. Mendasari proses spontan membutuhkan delta G kurang dari 0. Delta G sama dengan delta H kurang T delta S dengan rumus jumlah absorpsi yang ditempati per jumlah absorpsi tersedia. Pada proses permukaan padat, di bagian ketiga adalah teknik menguji coba. Teknik menguji coba dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada mikroskopi, lalu teknik ionisasi, yang ketiga teknik difraksi, yang keempat teknik menentukan tingkat dan tingkatan sebuah absorpsi dan deabsorpsi. Dalam mikroskopi adalah teknik pembuatan preparat yang digunakan pada mikroskop elektron. Dengan menggunakan mikroskop elektron, yaitu sebuah mikroskop yang mampu melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali. Menggunakan elektron statik pada mikroskop ini dengan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar secara memiliki kemampuan
pembesaran objek, serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya yang bisa kita temui di dalam lab saat SMP maupun SMA. Mikroskop elektron ini menggunakan jauh lebih banyak energi radiasi cahaya elektromagnetik yang jauh lebih pendek dibandingkan mikroskop biasa. Pada mikroskop ini memiliki beberapa jenis yang tidak bisa ditampilkan dengan di layar. Mungkin karena waktu yang akan terkuras, saya akan menjelaskan yaitu bagian jenis-jenis yang pertama, mikroskop transmisi elektron atau yang bisa disebut TMA. Jadi mikroskop transmisi elektron ini ditemukan oleh seorang Universitas Berlin yaitu Dr. Ernst Ruxan yang ditemukan pada pertama kali tahun 1931, dan Dr. Ernst Ruxan ini mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1986. Dan cara kerja proyek TMA ini sama persis dengan cara kerja proyektor pada slide yang dimanakan dipakai presentasi. Dengan cara elektron ditembuskan ke dalam objek pengamatan dan pengamatan mengamati hasil tembusannya, yaitu yang dengan pada layar. TMA ini digunakan untuk mempelajari struktur subseluler dan hubungan satu dengan lain. Dengan TMA, maka gambar yang dihasilkan akan memiliki tingkat resolusi yang jauh lebih banyak, yaitu bisa diperkirakan ukurannya hingga 10.000 kali lebih kecil daripada ukuran objek terkecil yang bisa terlihat dari mikroskop cahaya. Kekurangan TMA adalah persiapan sampelnya, yaitu harus memiliki beberapa pengalaman dengan teknik karakterisasinya. Sebuah TMA juga tebalnya harus mendekati 1000 ampere. Selain itu memerlukan persiapan sampel yang sangat rumit dan cukup memakan waktu. Potensi pula sampel rusak akibatnya melakukan fixaksi, pembuatan sayat-sayat agar dapat terlihat dengan mudah, dan pelapisan pewarna bertujuan untuk memperbesar kontras pada preparat yang diamati. Lalu, scanning problem Microsoft SPM. Dalam SPM ini, menariknya, perubahannya sama seperti suatu foto listrik, yaitu STM ini menggunakan suatu sistem hal yang cara kerja objek elektron terfokus dengan sudut yang sempit, karena memiliki objek yang menggunakan pola pemindaian, di mana objek tersebut dipindai ke sisi-sisi lainnya, menghasilkan laju-laju titik dots, yang membentuk gambar seperti yang dihasilkan pada televisi atau monitor. Lalu, yang ketiga, anatomi force mikroskop. Anatomi mikroskop ini dalam kontak atau mode gaya-gaya kontaks, biasanya disebut permukaan dengan dijaga ujungnya membuat kontak dengan permukaannya. Mode operasi ini merusak sampel rapuhnya permukaan. Dapat dibilang tip memantulkan turunan dengan frekuensi ditentukan dengan tidak pernah menyentuhnya. Jadi, anatomi force ini memiliki suatu gelombang frekuensi. Inilah adalah contoh, yaitu dengan teknik ionisasinya yang kedua. Disimpulkan bahwa layar beam ini suatu cahaya yang akan dipantulkan, lalu suatu bahan yang itu surface-nya adalah suatu bahan untuk diteliti, dan force measurement-nya adalah masuknya satu cahaya yang dibantali oleh cantilever-nya dengan cara mengeluarkan elektron. Teknik di ionisasi ini dinotasikan dengan dikeluarkannya berasal dari kulit surface-nya atau yang masuk dari Froben. Saat pemasukan ini, dia menggunakan sinar X yang biasanya disebut elektron ionisasi. Energi merupakan karakter dari atomnya. Dengan demikian memberikan sidik jari untuk hadiah materinya. Dengan komposisi kimia suatu permukaan dapat ditentukan oleh berbagai teknik ionisasi. Lalu, protomesium atau spektroskopi. Ini adalah contohnya, dengan dimana susunan dekat permukaan difraksi LED. Teknik ini mirip dengan difraksi sinar X. Memanfaatkan sifat-sifat gelombang, yaitu gelombang AU dan Hg. Energi gelombang ini menutupi panjang gelombang kisaran 400 sampai 1000 rpm dengan kisaran energi 10 sampai 2000 eV. Dengan gelombang ini memastikan bahwa difraksi hanya disebabkan oleh atom atau yang menutupinya. Permukaan elektronal ditunjukkan pada pola-pola Li yang khas diperoleh dengan memotret layar Fluoxetine melalui form tampilan yaitu karena adanya permukaan dengan bulat mengalami gaya yang berbeda.
Rektos mengacu ini dengan permukaan logamnya hanya memotong sebagian kisi tetapi jaraknya dilapisi dengan atom. Dan satu di bawah ini dikonstruksikan sekitar 5% yang biasa disebut semikonduktor. Umumnya memiliki proses permukaan di rekonstruksinya hingga kedalaman beberapa lapisan. Misalnya dalam litium, Li, atau Hg, dan Au. Ion-ion ini dekat dengan permukaan tampak terletak dengan bidang yang sedikit berbeda. Solusinya, pemisahan horizontal antara bintik-bintik adalah tidak berubah, yang menunjukkan bahwa atom tetap berada. Teknik difraksi. Suatu teknik menentukan susunan atom dengan permukaan difraksi elektron yang sangat rendah. Rekonstruksi ini mengacu pada proses di mana atom mencapai struktur keseimbangannya. Sebagai aturan umum, ditemukan bahwa program logam pemotongan di sini elektron gun yang berfungsi sebagai suatu masuknya cahaya. Namun jarak vertikal ini dibelah dua, yaitu dengan 130 pm dengan 140 pm yang terjadi dalam molekul-molekulnya. Menunjukkan itu atom dua kali lebih jauh ke arah dengan arah-arahnya ke arah daripada mereka berada di permukaan yang tidak dikonstruksinya. Dalam pola-pola LED ini, yang khas diperoleh memotret layar frekuensi melalui port tampilannya. Karena atom permukaan data lubuk mengalami gaya yang berbeda. Penentuan tingkat dan tingkat sebuah absorpsi prosesnya. Teknik umum untuk mengukur laju proses pada permukaan adalah untuk memantau laju aliran gas masuk dalam keluar. Perbedaan adalah tingkat penyerapan gas oleh sampel. Dibagi menjadi 3, gravimetri, generasi harmonik kedua, SHG, dan surface plasmon resonansi atau SPR. Dengan cakupan fraksi ini atau laju absorpsi, gravimetri ini dibagi dengan sampel ditimbang sebagian mikron selama percobaan. Teknik ini umumnya menggunakan microbalance kristal quartz (KCM), di mana massa-massa sampel terabsorpsi di permukaan kristal. Kuarsanya terikat dengan permukaan karakteristik. Frekuensi getaran kristal ini massa kecilnya seberapa nanogram, dapat diukur dengan handal dengan cara ini. Lalu yang kedua, generasi harmonik kedua. Converse sinar laser, yaitu dengan intens berdenyut untuk radiasi dengan 2 kali lipat frekuensi awal. Sebagai contoh, absorpsi molekul gas di permukaan mengubah intensitasnya sinyal SHG. Karena laser berdenyut adalah sumber eksistensitas, pengukuran permukaan yang diselesaikan dengan waktu proses dimungkinkannya pada rentan waktu sesingkatnya, yaitu bisa disebut femtosecond. Lalu, pada bagian ketiga, surface plasmon resonansi atau SPR. Penyerapan energi dari sinar datangnya radiasi. Bisa dilihat gambarnya yaitu dengan mengatur efisiensial untuk mengamat resonansi permukaan plasma. Reseptornya telah melekat pada film logamnya, mengikat ligan bola merah yang ada di gambar, mengubah sudut deteksi SPR-nya dengan kurva interest dengan perbandingan angle-nya. Elektrovalensinya ini terekam bergerak dari logam plasma, kumpulan padat seperti partikel-partikel bermuatan. Pengebom plasma ini dengan cahaya atau sinar elektron dapat menyebabkan perubahan transien. Dalam distrum elektron ini dengan beberapa daerah menjadi sedikit lebih padat daripada yang lain. Tolak Colombuk atau di daerah penyebabnya ini kepadatannya tinggi. Kita bisa lihat karena dia elektron ini saling menjauh satu sama lain jika kepadatannya rendah, sehingga menurunkan massa jenisnya yang tadinya tinggi menjadi rendah. Osilasi yang dihasilkan dalam keperapatan elektron plasmon ini dapat terekspresi dengan baik dengan jumlah besar. Dengan permukaan A logamnya, plasma permukaan merambat jauh dari permukaannya, tetapi amplitude gelombangnya ini yang terjadi pada AU dan AG yang bisa dilihat dengan kurvanya, perbandingan dari interest dan angle-nya berkurang tajam dengan jarak permukaannya. Syarat resonansi ini dalam konteksnya mengacu pada penyerapan yang dapat terjadi diamati dengan pilihan panjang gelombang dengan sudut yang tetap. Kejadian balok eksintesinya. Untuk mendeteksinya, resonansi plasmon permukaan hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan sinar monokromatiknya atau memvariasikan sudut kejadian. Delta pada gambarnya. Sinar melewati prisma memantulkan wajah dengan lapisan film tipisnya dari emas atau perak. Karena gelombang cepat berlalu dari ingatannya, bahan jarak pendek dari permukaan sudut diserap, resonansi terjadi tergantung pada biasnya. Indeks palladium di sisi berlawanan dari film logam. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan maupun ditambahkan, jangan lupa komen di bawah ini dan subscribe untuk mengikuti video lebih lanjutnya. Tetap di rumah untuk menjaga keberhasilan dari COVID
supaya mencegah rantai penyebaran COVID. Stay in the home. Thank you.